Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin bicara tentang sesuatu yang menyampaikan tentang pemulihan. Mungkin kita bisa bikin salah, kita bisa bikin sesuatu yang membuat kita emosi, sehingga kita merusakkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Orang tidak bisa melihat kesaksian kita, tetapi Tuhan berjanji di sini, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji firman Tuhan mau memulihkan hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan kepada kami pada saat ini, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 34 ayat 1. Keluaran 34 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama seperti yang semula. Aku akan menulis pada loh-loh itu segala firman yang ada pada loh-loh yang semula yang telah engkau hancurkan. Amin. Musa setelah 40 hari 40 malam bertemu dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai, Gunung Horeb itu, saudara sekalian, umat Tuhan di bawah sudah membuat anak lembu emas dan mereka sudah menari-nari di sana, berpesta-pesta di sana, menyembah anak lembu emas yang mereka katakan inilah yang membuat kita keluar dari Mesir. Itu sangat menyakitkan hati dari Musa, sehingga dia turun dari sana, maunya membayangkan umat Tuhan berteriak menyambut 10 hukum itu, tetapi dia malah melihat mereka menyembah patung anak lembu emas. Sangat menyakitkan hati. Pesan nomor 1 ialah, tadi saya sudah katakan, bahwa kita harus hidup rendah hati, sabar, dan setiawan. Karena kalau kita tidak sabar, cepat marah, dan kita akan mengalami hal seperti Musa alami. Kata firman Tuhan mengatakan bahwa Musa itu sabar luar biasa orangnya. Tetapi di sini dia sangat sakit hati, bukan kecewa, sakit hati melihat umat Tuhan. Dia pergi ke gunung, ke atas puncak Gunung Sinai, Gunung Horeb itu, dan kemudian umat Tuhan malah bikin dosa yang sangat besar di bawah. Dia bantinglah itu 10 hukum itu kepada orang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati karena kena pecahan dari loh batu itu, dipahat oleh Tuhan. Itu 10 hukum itu di atas 2 tablet, itu bisa disebut tablet ya. Itu bukan tablet handphone, bukan, tapi itu sering disebut sebagai 2 tablet. Saudara pemirsa sekalian, saya hari ini mengajak kita, salah satu yang biasanya kurang sabar adalah pendeta yang depan saya ini, pendeta tua ini. Tetapi saya belajar banyak, misalnya dari sini. Nah, coba lihat betapa baik dan luar biasanya Tuhan. Dia katakan apa? Oh, Tuhan kita luar biasa baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama seperti yang semula. Aku akan menulis pada loh-loh itu segala firman yang ada pada loh yang semula yang telah engkau hancurkan. Oh, luar biasa Tuhan. Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu. Tuhan mau memulihkan kesehatanmu. Tuhan mau memulihkan keuanganmu hari ini. Lihat itu 10 hukum itu melambangkan bahwa Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mau berbicara kepada manusia. Itu yang kita lihat dalam loh yang tadi sudah dihancurkan oleh Musa.
Nah, sekarang firman Tuhannya sama. Dosa apa yang sudah engkau lakukan sehingga engkau menghancurkan kesehatanmu? Kalau saya ngomong seperti ini, saudara mesti ingat. Ingat mana? Ingat dalam Yohanes pasal 5, di mana ada seorang yang terdampar di tepi kolam Bethesda itu, saudara sekalian, berapa lama? 38 tahun. Kalau dia berbuat dosa mulai dari umur 20 tahun, maka dia itu sudah berumur 58 tahun. Tahun-tahun terbaiknya, tahun-tahun emasnya hilang sia-sia. Engkau juga bisa mengalami hal yang sama. Karena dosamu, engkau terbaring sekarang sakit parah karena dosa. Kenapa saya bilang begitu? Ayat 4 dalam Yohanes 5 itu, ayat 14 dalam Yohanes 5 itu mengatakan bahwa Tuhan menegur dia, jangan buat dosa lagi supaya keadaanmu tidak bertambah buruk. Jadi itu yang harus kita ingat. Tuhan mau pulihkan kesehatan kita, Tuhan mau pulihkan keuangan kita. Mungkin kita terlibat dengan judi online lah segala macam, pinjaman online lah segala macam. Hari ini kalau sudah melihat muka saya dan dengar firman Tuhan ini, Tuhan mau pulihkan keuanganmu juga, mau pulihkan rumah tanggamu, mau pulihkan hubunganmu dengan orang lain, mau pulihkan pekerjaanmu. Mari datang kepada Tuhan yang tadi mengatakan pada Musa, buatlah loh batu yang sama, nanti aku akan tuliskan di sana. Tuliskan apa? Untuk engkau sekarang Tuhan akan tuliskan 1 pemulihan, 1, 2 pemulihan, 3 pemulihan, 4 pemulihan, 5 pemulihan. Tuhan mau pulihkan engkau sampai sempurna. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Tolong kami semua supaya kami mau bertobat sungguh-sungguh, lepas dari dosa, dan kami mau datang kepada Tuhan hari ini, minta pemulihan daripada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan atas segala kesalahan masa lalu kami, Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan yang sempurna dan kami dapat meneruskan perjalanan lagi dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.